Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajar Setiaji, Director of Human Capital Management and System Development PT Waskita Karya Persero Tbk. Dalam kesempatan sharing kali ini, saya akan coba memberikan yang terkait dengan tagline konteks 14 saat ini, yaitu Proud to be a Civil Engineer, yaitu memahami posisi strategis profesi teknik sipil di Indonesia. Nah, ada 3 poin penting yang mau saya sampaikan, khususnya kepada para calon-calon civil engineer kita, supaya mereka lebih yakin mengapa mereka penting menekuni profesi ini, ya. Yang pertama adalah Indonesia Need Us, yang kedua adalah Legacy Spirit, dan yang ketiga adalah Engineering Analysis Base. Saya mulai dari yang pertama tentang Indonesia Need Us. Nah, kita tahu bahwa Bapak Presiden telah menetapkan anggaran infrastruktur tahun 2021 adalah 415 triliun, dan kalau kita melihat datanya peruntukannya adalah untuk 3 poin tersebut. Oke, nah, yang terpenting adalah di poin 1, karena memang poinnya adalah mendorong efisiensi logistik dan konektivitas. Negara kita yang sangat luas, kepulauan, isu ini menjadi isu penting. Ya, bagaimana tidak penting? Karena kalau kita melihat data dari kualitas infrastruktur Indonesia dibandingkan negara tetangganya di Asia Tenggara, tertinggal cukup jauh. Mari kita lihat datanya sebagai berikut. Di bidang jalan misalnya, kalau kita lihat, akan sangat terlihat kita hanya nomor 4 dibandingkan nomor 5 bahkan dibandingkan negara-negara lainnya, ya, setelah Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand. Kemudian kalau kita bidang-bidang infrastruktur lainnya cukup ketinggalan juga. Kalau kita ngelihat di electricity bahkan nomor 6, ya, kita bisa lihat nomor 6. Kemudian yang di airport kita nomor 4, pelabuhan kita nomor 4, dan hanya di railway saja kita agak lebih mending, yaitu di posisi nomor 3. So, data ini jelas buat saya, siapapun pemimpin kita saat ini dan masa depan pasti harus memberikan concern lebih kepada pembangunan infrastruktur. Nah, kontradiktifnya ketika saya melihat materi yang pernah dipresentasikan oleh Pak Dirjen Bina Konstruksi pada November 2019, menunjukkan mengenai data keinsinyuran kita, dan bisa dilihat bahwasanya khususnya di SDM konstruksi itu ternyata didominasi oleh tenaga terampil, dan suplai tenaga kerja bersertifikatnya hanya 8,1% saja. Jadi totalnya 8,3 juta, hanya 671.000 yang merupakan tenaga bersertifikat, dan hanya 29% dari itu yang merupakan tenaga ahlinya. S1-nya ada di sana. Nah, juga ada data yang mendukung lainnya yang juga cukup mengejutkan saya, yaitu dari data PII 22 Januari 2019 yang menunjukkan minat keinsinyuran di Indonesia ini dalam 7 tahun terakhir ini menempati nomor 3 saja. Yang nomor 1 profesi pendidikan, kedua adalah di bidang ekonomi, dan insinyur hanya nomor 3. Dan dibandingkan dengan data tersebut dengan komparasi dengan beberapa negara Asia yang penting, yang terlibat banyak aktivitas konstruksi, kita hanya nomor terakhir di antara 6 negara itu, yaitu 14% saja kepeminatan teknik dan juga pertanian sudah digabungkan. Sementara Cina dan Korea itu 38% dan 33%. Jadi bisa kita bayangkan, jangan heran kalau ada impor tenaga teknik ke Indonesia kalau situasinya seperti ini. Nah, data ini juga menunjukkan bahwasannya posisi sarjana teknik itu, khususnya teknik sipil, ya, khususnya teknik sipil itu ternyata cukup rendah dibandingkan, kepeminatannya cukup rendah dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu di posisi hanya 10%. Kalau kita bandingkan dengan teknik informatika yang 34% dan sistem informasi yang 21%. So, data sangat membutuhkan, ada satu kontradiktif, kebutuhannya sangat tinggi dan pemenuhannya sangat rendah. Dan kita jangan heran dengan data ini, kita bisa lihat bahwasanya semakin terlihat bahwasanya gap-nya itu makin besar antara kebutuhan dan ketersediaannya. Dan kita lihat nanti di tahun 2024 akan trennya udah 105 orang gap-nya per 1 juta penduduk Indonesia, ya. Nah, ini yang bisa saya ceritakan tentang Indonesia Need Us. Kita akan masuk dalam tahap berikutnya, yaitu Legacy Spirit. Dalam bagian ini, saya mau menceritakan bahwasanya isu legacy itu adalah merupakan isu penting bagi proses hidup manusia dalam tumbuh dan berkembang. Manusia dalam tahap awal adalah merupakan kelompok orang yang mengejar pembelajaran. Jadilah kita menjadi orang yang belajar karena kita belum tahu banyak hal dalam satu siklus di awal. Di siklus berikutnya, ketika dia naik tingkat, dia menjadi orang yang berkualitas karena dia menguasai apa-apa yang dituntut dalam pekerjaannya, dalam bidangnya. Nah,
ketika dia sudah menguasai ini, akan naik level lagi satu tingkat, yaitu menjadi orang yang berprestasi. Dia tidak puas hanya bisa mengerjakan dengan baik, tapi dia merupakan orang yang terbaik di antara yang baik. Tapi apakah itu yang paling tinggi? Ternyata tidak. Manusia kembali ingin menjadi lebih tinggi ketika dia mengejar menjadi orang yang menginspirasi. Dan isu ini menjadi isu yang memang sangat umum yang bisa kita lihat, ya. Contoh, saya memberikan contoh sederhana di sini. Ini adalah dua anak yang mendapatkan prestasi luar biasa secara internasional, yaitu pencipta software termuda di dunia, yaitu Fahma Waluya, 12 tahun, dan Hania Prasika, 6 tahun, yang pada tahun 2010 juara dan memecahkan rekor usianya juga di Asia Pacific ICT Alliance Award Internasional. Nah, ketika mereka juara dan Fahma Waluya pulang ke Indonesia dan diwawancara oleh salah satu stasiun TV, saya masih ingat dan melihat sendiri, ditanya apakah Anda ingin kembali tahun depan menjadi juara, dan jawabannya adalah ternyata tidak. Dia menyatakan adalah menjadi juara adalah menyenangkan, namun lebih menyenangkan menciptakan juara-juara baru. Jadi bukan prestasi lagi yang dia kejar, tapi menginspirasi, ya kira-kira gitu. Itulah yang saya sebut sebagai bagian yang namanya legacy. Ya, legacy itu adalah me-create sesuatu bagi generasi-generasi berikutnya, dan itu dia akan dikenang. Nah, supaya ada gambaran mengenai legacy, mari kita melihat data sebagai berikut. Kalau kita melihat data ini, logo ini, kita akan mengingat siapa? Alibaba. Pasti Anda akan jawab Jack Ma. Padahal Jack Ma sudah tidak menjadi pengurus organisasi itu lagi, pengurus perusahaan itu lagi. Dia sudah keliling dunia untuk saling sharing. Tetapi kenapa kita masih ingat Jack Ma? Yang kira-kira begitu. Bagaimana kalau kita melihat logo yang kedua ini? Siapa yang kita ingat? Pasti Anda akan menjawab Steve Jobs. Pada Steve Jobs sudah meninggal dunia, ya sudah cukup lama, dan orang masih mengaitkan logo ini dengan Steve Jobs. Ya kira-kira begitu ya. Begitu melekatnya legacy yang dia punya. Kemudian yang ketiga, kalau kita melihat logo ini, ya kan, Windows. Ya, Anda akan ngomong siapa? Bill Gates. Bill Gates sudah lama meninggalkan dunia aktivitas manajemennya di Windows. Ya memang dia founder, ya. Tetapi CEO yang sekarang sudah mungkin nggak ada yang bisa nyebutin, kira-kira begitu. Ya, nggak banyak yang bisa nyebutin. Ini adalah legacy, ya kira-kira begitu. Oke, kita pindah yang ke Indonesia, supaya Anda bisa membayangkan itu. Kalau Anda melihat logo ini bagaimana? KAI. Siapa yang Anda ingat? Anda akan menyebut Pak Jonan, ya. Padahal Pak Jonan sudah pindah-pindah tugas kemana-mana, ya. Sekarang sudah pensiun juga dari menteri, ya. Sebelumnya adalah Menteri Perhubungan. Jadi sudah lama sekali meninggalkan ini, tapi Anda masih meninggalkan ingatan kuat di sana. Itulah legacy, ya. Dan yang terakhir saya mau lihat logo PLN ini. Siapa yang Anda ingat? Nah, Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan Iskan sudah digantikan oleh beberapa CEO setelah itu, tapi dia masih diingat sebagai seseorang yang sangat kuat dengan logo ini. Itulah legacy. Bapak Ibu sekalian, legacy menjadi isu penting. Nah, saya jadi tertarik bagaimana saya mau menceritakan legacy ini dalam dunia kita. Saya menganggap dunia kita sangat penting untuk bicara tentang legacy. Oleh karena itu, legacy itu bisa dalam bentuk sistem, dan untungnya dunia teknik sipil dalam bentuk fisik. Ya, bangganya kita tidak hanya bisa meninggalkan sistem, tetapi juga meninggalkan fisik. Dan dengan bangga saya mengatakan, saya mempunyai karya-karya sebagai legacy saya untuk putra-putri saya, untuk bangsa ini, dan untuk generasi muda ke depan. So, adalah sangat penting kita mempunyai legacy, dan kita beruntung dunia teknik sipil kita mempunyai kesempatan untuk meninggalkan legacy yang tidak hanya dalam bentuk sistem, tetapi juga dalam bentuk fisik. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai legacy spirit. Mari kita pindah ke yang terakhir, yaitu engineering analysis space. Bagian ini, saya akan memulainya menceritakannya dengan data yang cukup mengejutkan saya. Saya membuat survei sederhana pada satu institusi pendidikan teknik sipil terbaik di Indonesia. Ya, pada 3 angkatan yang mereka memang dominasinya sudah lulus, ya. Dan kita pengen tahu mereka bekerja di mana setelah mereka lulus. Yang mengejutkan adalah 22% tidak bekerja di dunia teknik sipil. Buat saya ini angka yang besar karena mereka adalah institusi pendidikan terbaik, ya, di bidang teknik sipil. Nah, kemana mereka? Ternyata 23% bekerja untuk bank, untuk banking. 20% bekerja untuk business consultant, dan 12% bekerja untuk entrepreneur. Anda bisa melihat yang 78% saja mereka bekerja untuk di dunia teknik sipil. Nah, jadi ini hanya merupakan gambaran betapa entrepreneur itu menjadi isu penting kelihatannya bagi teman-teman lulusan di teknik sipil untuk terlibat di sana kira-kira. Padahal menurut saya menjadi entrepreneur
itu merupakan bagian yang tidak perlu meninggalkan teknik sipilnya kalau dia mau, ya kira-kira begitu. Mari kita lihat seseorang yang menurut saya bisa saya jadikan contoh. Dia adalah Pak Tumiana, mantan Direktur Utama PT Wijaya Karya dan juga mantan Direktur Utama PT PP. Beliau punya prestasi luar biasa ketika memimpin dua perusahaan ini, bahkan juga sempat menjadi CEO of the Year versi Metro TV tahun 2019 dan juga CEO of the Year pada tahun 2020 versi Marplas, ya. Nah, apa yang mau saya sampaikan kepada beliau tentang beliau, yaitu prestasi beliau di tempat yang lain sebetulnya yang di luar dunia teknik sipil, yaitu sebagai entrepreneur, karena beliau memiliki satu perusahaan yang bernama PT Widodo Makmur, dan Anda akan surprise karena ini perusahaannya beda banget pengadaan pangan, ya, dan ini mendukung pengadaan pangan di Indonesia. Mari kita lihat sepintas videonya. 19 tahun Widodo Makmur lahir menyiapkan diri untuk ikut berpartisipasi di dalam membangun pangan nasional. 7 bisnis lain kita bangun dari mulai sektor peternakan, pertanian meliputi komoditi, properti, semua industri itu terkait dengan kebutuhan dasar manusia. 60% dari penduduk Indonesia bergantung pada industri ini. Kolaborasi di antara kita dari hulu sampai dengan hilir untuk bisa menyiapkan pangan nasional maupun partisipasi di dalam kebutuhan pangan ini. Widodo Makmur telah menjadi feedlotter terbesar di Indonesia. Widodo Makmur telah berhasil memenuhi 20% kebutuhan sapi nasional. Dijalankan oleh para ahli lulusan perguruan tinggi ternama, berdasar budaya riset dan pengetahuan dengan melibatkan pakar peternakan nasional. Widodo Makmur berkomitmen dalam memenuhi animals welfare dengan menjaga kualitas pakan yang aman bagi ternak dan fasilitas pendukung agar sapi bergerak nyaman di alam terbuka. Penanganan limbah menggunakan metode zero waste yang ramah lingkungan serta bernilai ekonomis. Widodo Makmur Abattoir merupakan yang terbesar dan termodern di Indonesia, berstandar internasional. Dilengkapi cold storage 300 ton dan blast freezer 52 ton, dan dijalankan oleh para ahli yang kompeten. Bersertifikat NKV dan label halal MUI, serta penerapan standar produksi yang ketat untuk menjamin higienitas dan kualitas produk sesuai standar internasional. Meat on Tray sebagai divisi retail penyedia daging kemasan premium untuk konsumen menengah atas, hotel, restoran, dan modern market. Divisi pengolahan daging memproduksi bakso dan sosis brand Java, juga melaksanakan pengembangan investasi agar tumbuh seiring dengan peningkatan kebutuhan protein nasional. Luar biasa, ya, kalau kita melihat film tadi. Saya hanya memberikan gambaran bahwasanya Widodo Makmur sekarang dalam kancah supply daging sapi di Indonesia adalah merupakan perusahaan nomor 1. Saat ini mulai bergeser ke supply daging ayam di Indonesia dan sudah masuk Big Ten atau 10 besar dalam waktu 4 tahun saja. Belum turunan-turunan bisnisnya yang luar biasa tadi. Sekarang beliau setelah keluar dari Wijaya Karya, setelah selesai bertugas, beliau masih mempunyai lagi membangun properti dan juga dunia kontraktor juga di sana ada dalam bisnisnya. So beliau kelihatan tidak mau lepas dari dunia teknik sipil. Ya, Anda bisa lihat tulisan di belakang. Ternyata dalam menjalankan bisnis apapun, beliau selalu melakukan pendekatan logika sebagai seorang teknik sipil. Dan dia merasa engineering analisisnya itu sangat penting untuk memutuskan dalam menjalankan bisnis apapun yang beliau gerakkan. Nah, teman-teman sekalian, dia pernah bicara dengan saya kira-kira, Jar, bagaimana saya bisa meninggalkan dunia teknik sipil, karena disitulah saya belajar banyak dan harus asah terus.
Di teknik sipil kita belajar tentang network planning yang harus mengetahui lintasan krisis di mana dan harus merubah-rubah resources dan dampaknya apa. Kita tahu tentang rencana anggaran biaya yang tidak hanya tahu harga satuan, tapi kita juga tahu analisa harga satuannya. Kita tahu mekanika teknik yang mengetahui prinsip-prinsip balancing dalam merencanakan satu struktur dan dampaknya apa, ya. Terus kemudian kita juga bisa bicara tentang teknik gempa yang selalu menyerang pada bagian yang paling kaku dan paling keras, dan prinsip-prinsip inilah yang memberikan gambaran kepada beliau untuk mengerti mengapa itu harus dipahami, kira-kira begitu, dan itu bisa dipakai dalam dunia bisnis lainnya. Ya, nah, buat saya data ini sangat mengejutkan saya kalau ketika seseorang dengan mudah meninggalkan dunia teknik sipil, sementara seorang Pak Tumiono, seorang pengusaha besar, masih sangat enggan meninggalkan dunia teknik sipil karena base engineering analisis yang dia pakai itu selalu dipakai untuk melakukan bisnis-bisnis yang lainnya. Ya, kalau tadi saya sudah bercerita tentang Pak Tumiono, saya akan bercerita tentang diri saya sendiri sekarang, di mana saya juga mempunyai karir yang mirip seperti Pak Tumiono di dua perusahaan, yaitu di dua kontraktor besar lainnya, yaitu Waskita Karya dan juga PP. Namun demikian saya sangat aktif sekali menekuni profesi teknik sipil saya dalam organisasi-organisasi profesi lainnya, seperti di Federasi Internasional Beton Struktur untuk Indonesia dan juga di Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia. Tidak hanya itu, saya ikut mendirikan, membangun Green Building Council Indonesia dan juga Ikatan Ahli Bangunan Hijau Indonesia. Saya juga ikut mendirikan, menjadi penasihat sampai dengan saat ini mengembangkan Institut BIM Indonesia. Saya juga aktif menjadi Badan Penasihat Pendidikan Teknik Sipil di ITB, di Undip, juga di Politeknik Negeri Jakarta dan Politeknik Pekerjaan Umum. Begitu teknik sipil banget, ya, saya sangat mencintai dunia ini. Meskipun pada prakteknya saya sering menjadi pembicara di luar di bidang yang berbeda, di bidang people development, bisnis strategik, ya, isu-isu disruption, ya, dan lain-lainnya. Tetapi saya tidak pernah terpikir untuk meningkatkan dunia teknik sipil yang sudah begitu menginspirasi saya. Bagaimana saya terinspirasi? Karena saya sempat dalam satu fase di mana 2 tahun pertama saya kuliah, saya diajar oleh orang-orang hebat, para pengajar-pengajar hebat, yang memberikan gambaran dunia teknik sipil buat saya sangat menyenangkan, sangat mudah, sangat simple, sangat prinsipal, kira-kira begitu ya. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa, antara lain di bidang mekanika teknik misalnya, ada almarhum Profesor Sudiro, ada Profesor Sri Tujono yang sampai saat ini mengajar. Di bidang beton misalnya, saya jadi belajar begitu mengerti beton dengan mudah, ada Profesor Hanaili, ya, kemudian di bidang baja, saya masih ingat betul, ada almarhum Profesor Yutata, dan banyak dosen-dosen yang di 2 tahun pertama justru yang terbaiknya. Ini satu policy yang saya tidak tahu kebetulan atau bagaimana, tapi itu yang benar. Ketika di tahun-tahun awal, justru pengajar-pengajar terbaiklah yang turun. Ya, kira-kira begitu. Nah, kalau bicara itu, mengapa? Karena itu adalah bicara tentang inspirasi. Dan bicara inspirasi, kita bicara tentang Profesor Yohanes Surya, yang telah menginspirasi anak-anak Indonesia secara luar biasa untuk menjadi juara dunia Olimpiade Sains, ya, dari tahun ke tahun sampai dengan sekarang. Lama-lama, Pak Yohanes Surya ini perlu tantangan baru. Dia tidak mau mengajar lagi anak-anak yang pintar dari kota-kota yang maju. Kemudian mulailah pindah ke Papua, mencari anak-anak yang tertinggal, dan mencari anak-anak yang lebih bodoh lagi, kira-kira di Papua, ya, kira-kira gitu. Padahal Papua sudah cukup tertinggal dibandingkan dengan kota-kota yang ada di Jawa, gitu ya. Kemudian didapatkanlah anak-anak yang sangat kurang di sana. Kemudian anak-anak itulah yang menjadi tantangan untuk diinspirasi, yaitu antara lain adalah Alberta Bianal, dari Timika yang usia 12 tahun dan kelas 4 SD, udah 4 kali tidak naik kelas. Ya, ada seorang remaja, yaitu dari Pegunungan Bintang, di usia 17 tahun, belum bisa tambah kurang. Dibawa ke Jakarta, diajarin di Jakarta, diinspirasi bahwa pelajaran ini adalah mudah, gampang, menyenangkan. Apa yang terjadi? Pemuda remaja dari Pegunungan Bintang ini menjadi salah satu juara nasional lomba matematika. Alberta Bianal mengikuti lomba robotik tingkat nasional 2011 dan 2012, dan hasilnya adalah medali perak di 2011 dan medali emas di 2012. Anda bisa bayangkan, ya. Kemudian sisa anak-anak yang ada itu diikutkan lagi, anak-anak SD itu diikutkan lomba Olimpiade Sains di tingkat Asia dengan lawan-lawan yang luar biasa dari Cina, dari Korea, dari Jepang, dari India, dan yang terjadi mereka juara. 4 emas, 5 perak, 3 perunggu, dan semuanya anak Papua. Bapak Ibu sekalian, khususnya para pengajar, saya cuma mengingatkan ada suatu quote yang sangat menarik dari Yohanes Surya. Guru yang baik adalah guru yang bisa menginspirasi para muridnya.
Guru yang baik adalah guru yang bisa mengajarkan muridnya dengan mudah, ceria, dan senang. Dan dulu itulah yang saya rasakan ketika saya pertama kali masuk belajar menjadi mahasiswa di teknik sipil. Saya percaya Bapak Ibu sudah memberikan pengajaran di depan murid-muridnya, ilmunya sudah diberikan, tetapi yang paling penting adalah apakah Bapak dan Ibu pengajar sudah menginspirasi mereka. Karena itu bagian terpentingnya agar mereka mencintai profesi teknik sipil. Nah, itu sebabnya saya dan Pak Tumiana mempunyai perilaku yang sama, yaitu tidak pernah mensubkan kepada level yang lebih rendah dalam mengajar generasi baru masuknya di perusahaan-perusahaan kami. Ya, para karyawan baru itu selalu diajar oleh para direkturnya. Saya dan Pak Tum sendiri juga turun untuk meyakinkan bahwasanya mindset itu sangat penting. Di 2 tahun pertama itu sangat penting. Setelahnya mereka punya toughness yang sangat tinggi dan sudah bisa belajar dengan gayanya sendiri. Nah, ini yang menyebabkan inspirasi atau mindset adjusting menjadi pinter, menjadi sangat-sangat penting. Ya. Nah, seperti quote sebagai berikut, if your action inspire others to dream more, learn more, and do more, and become more, you are a leader. Saya rasa itu yang bisa saya berikan sharing pada hari ini. Semoga menginspirasi untuk memahami posisi strategis profesi teknik sipil di Indonesia dalam rangka proud to be a civil engineer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.